Bayangkan hidup seperti sebuah perjalanan panjang, dan mindset adalah kacamata yang kita pakai untuk melihat jalan di depan. Tanpa disadari, lensa inilah yang memberi warna pada segala hal yang kita alami, menentukan apakah tantangan tampak sebagai batu sandungan atau peluang bertumbuh, apakah kesulitan dianggap sebagai akhir atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Mindset bukan sekadar pola pikir, tapi default setting yang diam-diam mengarahkan respons, keputusan, dan bahkan arah hidup seseorang. Ia bekerja seperti autopilot. Tanpa kita sadari, kita bisa terjebak dalam rutinitas, keyakinan lama, dan pola reaksi yang sama, berulang-ulang. Inilah mengapa banyak orang merasa hidupnya stagnan, meski secara luar tampak sibuk. Namun, kesadaran adalah pembeda. Ketika kita mulai menyadari pola-pola pikir yang selama ini mendikte hidup, kita membuka pintu untuk kemungkinan baru. Kesadaran memberi kita kuasa untuk memilih, apakah kita akan tetap berjalan dengan kacamata lama atau menggantinya dengan lensa yang lebih jernih dan memberdayakan? Seperti seseorang yang baru pertama kali sadar bahwa ia selama ini memakai kacamata berwarna gelap saat menatap dunia, ada momen kejut, lalu kekaguman. Kita mulai bertanya, apakah dunia memang sesuram ini, atau hanya terlihat begitu karena cara saya melihatnya? Inilah titik baliknya. Hidup sadar bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup yang dijalani dengan pilihan, bukan sekadar kebiasaan. Ketika kita sadar akan mindset yang membentuk pandangan kita, maka untuk pertama kalinya, kita bisa benar-benar memilih arah, dan dari sanalah transformasi dimulai. Kita semua mendambakan kebahagiaan, tapi tanpa disadari, ada 3 pola pikir yang seperti kabut tipis, menghalangi cahaya dari dalam diri untuk bersinar. Ketiganya hadir dalam bentuk yang berbeda, namun sama-sama menjauhkan kita dari rasa damai dan keterhubungan dengan hidup. Yang pertama adalah cynical mindset, pola pikir sinis. Di sini, rasa ingin tahu telah padam, dan ambisi tak lagi ada. Dunia dilihat dengan kecurigaan, seolah semua hal berujung kekecewaan. Hati tertutup karena takut berharap. Sayangnya, ini membuat kita berhenti menjelajah, bahkan sebelum melangkah. Saat sinisme menguasai, kita memilih diam daripada mencoba, karena mengira semuanya akan gagal sejak awal. Lalu ada escapist mindset. Rasa ingin tahu masih ada, pikiran melompat ke sana kemari, membayangkan berbagai kemungkinan. Tapi tanpa ambisi yang membumi, semua itu menjadi pelarian. Kita sibuk membayangkan, tapi tidak pernah betul-betul hadir. Dunia nyata terasa terlalu berat, terlalu kacau, terlalu membosankan. Jadi kita pergi ke tempat yang hanya ada di kepala. Lama-kelamaan, realitas pun menjadi sesuatu yang kita hindari, bukan hadapi. Terakhir, perfectionist mindset. Di sini, ambisi membara, tapi rasa ingin tahu menghilang. Kita ingin hasil sempurna, namun tidak mau melihat proses sebagai ruang bermain. Setiap kesalahan terasa seperti kegagalan pribadi. Bukannya belajar dari ketidaksempurnaan, kita malah menghindarinya. Segalanya harus tepat, cepat, dan sesuai rencana. Tapi hidup tak pernah seperti itu. Ketiga mindset ini bukan kutukan. Mereka adalah cermin. Saat kita melihatnya dengan jujur, kita bisa mengenali bagian diri yang terluka, takut, atau lelah. Dan dari pengenalan itulah, muncul kemungkinan untuk berubah. Karena di balik kabut itu, kebahagiaan tetap ada, menunggu untuk ditemukan kembali. Bayangkan jika hidup bukan sesuatu yang harus sempurna, tapi sesuatu yang bisa kita coba. Disinilah mindset eksperimental mengambil peran. Sebuah cara pandang yang menyatukan rasa ingin tahu yang hidup dengan ambisi yang sehat. Tidak terburu-buru sampai tujuan, tapi juga tidak tenggelam dalam khayalan, melainkan melangkah dengan kesadaran, mencoba dengan semangat bermain. Mindset ini tidak bertanya, apa hasil akhirnya, tapi lebih pada, apa yang bisa kupelajari dari proses ini. Di dalamnya tak ada ruang untuk takut gagal, karena kegagalan bukan bencana, hanya data. Seperti ilmuwan di laboratorium, setiap percobaan membawa informasi, bukan hukuman. Inilah jalan menuju kebebasan sejati.
Karena ketika hidup dilihat sebagai serangkaian eksperimen, kita tak lagi terpaku pada hasil yang sempurna. Kita bebas mencoba tanpa takut salah. Kita berani mengambil langkah meski belum tahu pasti kemana arahnya. Dan anehnya, justru di dalam ketidakpastian itu, kita tumbuh. Ambisi yang sehat memberi arah, rasa ingin tahu memberi warna. Keduanya bersama menciptakan gerak yang lentur, bukan kaku. Tidak ada lagi keharusan untuk benar setiap saat. Yang ada hanyalah kemauan untuk hadir dan belajar. Mindset eksperimental mengajarkan kita untuk melihat hidup sebagai ruang eksplorasi, bukan perlombaan. Di sini, pertanyaan lebih penting daripada jawaban. Proses lebih berharga daripada hasil. Dan diri kita bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipahami dan dikembangkan. Inilah cara baru untuk menjalani hidup. Bukan dengan tekanan untuk menjadi sesuatu, tapi dengan kebebasan untuk menjadi apapun yang bisa tumbuh dari keberanian mencoba. Bayangkan jika setiap momen dalam hidup ini adalah bagian dari percobaan besar, dan kita adalah ilmuwannya. Bukan ilmuwan di laboratorium putih dengan tabung reaksi, tapi peneliti kehidupan yang dengan jujur, sabar, dan penuh rasa ingin tahu mengamati dirinya sendiri. Ini bukan tentang menjadi benar, tapi menjadi terbuka. Bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang pemahaman. Seorang ilmuwan memulai dengan mengamati. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan, apalagi menghakimi. Ia bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Kita bisa melakukan hal yang sama, mengamati emosi, reaksi, dan pola kita seperti data yang berharga, bukan untuk dicela, tapi untuk dipahami. Kemudian, ia bereksperimen, mencoba pendekatan baru, mencatat apa yang terjadi. Ia tahu, tidak semua akan berhasil. Tapi itulah inti dari eksperimen. Ada ruang untuk salah, karena dari kesalahan, datang pengetahuan yang tidak bisa ditemukan lewat teori saja. Gagal, itu bukan akhir, itu adalah informasi. Dan ketika kita mulai melihat kegagalan bukan sebagai luka, tapi sebagai data, beban hidup mulai terasa lebih ringan. Kita tidak lagi takut salah, kita malah penasaran. Mengapa ini tidak berhasil? Apa yang bisa kuubah? Ketidakjelasan, yang dulunya membuat kita cemas, kini menjadi medan bermain. Karena ilmuwan sejati tahu, ketidakpastian adalah pintu menuju penemuan. Ia adalah ruang terbuka, bukan jurang gelap. Menghidupi pendekatan ini berarti merangkul hidup sebagai perjalanan pembelajaran terus-menerus. Kita tidak datang untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dan dari pemahaman itu, lahirlah perubahan yang autentik, bukan dipaksakan, tapi tumbuh dari dalam. Dalam perjalanan eksperimen hidup, terkadang kita butuh jangkar kecil agar tidak terbawa arus keraguan dan distraksi. Disinilah peran PEC muncul, bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat lembut bahwa rasa ingin tahu kita layak dirawat. PEC adalah komitmen sadar, bukan paksaan. Ia seperti bisikan yang berkata, "Aku akan mencoba ini, bukan karena harus, tapi karena aku ingin tahu apa yang mungkin terjadi." Berbeda dari resolusi besar yang sering membebani, PEC justru bersahabat. Ia kecil, konkret, dan bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Misalnya, aku akan menulis 1 paragraf setiap pagi selama 7 hari, atau aku akan berjalan kaki 5 menit setiap sore sambil memerhatikan napasku. Tidak perlu heroik, yang penting dilakukan. Tujuan dari PEC bukanlah hasil instan. Kita tidak mengharapkan dunia berubah hanya karena satu tindakan kecil, tapi kita menciptakan ruang untuk eksplorasi yang konsisten. Dan dalam konsistensi itulah terjadi sesuatu yang sering terabaikan. Kita mulai mengenal diri sendiri lebih dalam. PEC menjaga semangat eksplorasi tetap menyala, bahkan ketika motivasi sedang redup. Karena dengan satu aksi kecil yang dilakukan dengan niat sadar, kita mengingatkan diri bahwa kita masih hidup, masih belajar, masih tumbuh. PEC bukan tentang membuktikan diri kepada siapapun. Ia adalah bentuk cinta kepada rasa ingin tahu yang ingin terus tumbuh.
Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, PAC adalah napas perlahan yang membawa kita kembali ke inti, bahwa hidup bisa dijalani dengan ringan, penuh makna, dan tak kehilangan arah. Sebuah PAC yang efektif tidak perlu rumit atau muluk-muluk, justru kekuatannya terletak pada kesederhanaannya. Ia seperti biji kecil yang ditanam dengan penuh kesadaran. Tidak langsung tumbuh jadi pohon besar, tapi menyimpan potensi kehidupan di dalamnya. PAC yang sederhana adalah pintu masuk yang realistis menuju perubahan nyata. Langkah pertama, sederhana. Artinya, tindakan yang kamu janjikan bisa dilakukan tanpa drama. Tidak membutuhkan alat rumit, tidak menunggu waktu yang tepat, tidak menanti mood yang sempurna. Cukup lakukan, hari ini, sekarang. Langkah kedua, bermakna. PAC yang baik bukan sekadar rutinitas. Ia terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam. Mungkin karena kamu ingin merasa lebih terhubung dengan tubuhmu. Mungkin karena kamu rindu akan keheningan. Atau karena kamu ingin membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa hadir, walau hanya 5 menit. Di balik tindakan kecil itu, ada nilai yang kamu rawat. Langkah ketiga, konsisten. PAC perlu cukup sering agar membentuk pola pikir baru. Ia tidak harus setiap hari, tapi cukup teratur agar jejaknya terasa. Seperti tetes air yang perlahan membentuk lekukan di batu, tidak karena kekuatan, tapi karena ketekunan. Dan akhirnya, ukurannya bukanlah seberapa sempurna kamu melakukannya, tapi seberapa jujur kamu bisa menjawab satu pertanyaan sederhana, apakah kamu melakukannya atau tidak. Tidak ada ruang untuk alasan panjang atau pembelaan. PAC adalah cermin kejujuran antara kamu dan dirimu sendiri. Ketika sederhana, bermakna, dan konsisten berpadu, PAC menjadi lebih dari sekadar aktivitas. Ia menjadi kebiasaan yang berakar dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Dan dari sana, pelan-pelan, sebuah perubahan yang otentik mulai tumbuh. Banyak orang memulai tahun baru dengan resolusi besar, ingin menjadi lebih sehat, lebih sukses, lebih disiplin. Tapi seiring berjalannya waktu, semangat itu perlahan luntur. Resolusi yang mulanya membara berubah jadi beban yang menekan. Di sisi lain, habit sering dipuja sebagai kunci perubahan, tapi tidak semua kebiasaan yang dicoba langsung cocok. Disinilah PAC mengambil tempatnya, bukan sebagai beban, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai undangan untuk bereksperimen. PAC tidak meminta kita untuk berubah secara permanen. Ia hanya meminta satu hal, coba dulu. Coba dengan penuh kesadaran, tanpa ekspektasi besar, dan lihat apa yang terjadi. Mungkin cocok, mungkin tidak, tapi dari sana, kamu belajar sesuatu yang tidak bisa didapat dari sekadar teori atau niat baik. Berbeda dari habit, PAC tidak berpura-pura menjadi sistem otomatis. Ia bukan autopilot. PAC justru mengundang kehadiran penuh, karena setiap kali kamu melakukannya, kamu memilih secara sadar. Kamu tidak berjalan dalam kabut rutinitas, tapi dalam cahaya rasa ingin tahu. Dan tidak seperti resolusi yang sering diikat oleh idealisme semu, PAC berakar pada realitas. Ia tidak berjanji akan mengubah hidupmu dalam semalam. Ia hanya berkata, mari lihat apa yang bisa terjadi jika kamu hadir, sedikit demi sedikit. Yang paling membebaskan dari PAC adalah, tujuannya bukan kesuksesan, tapi pemahaman diri. Bahkan jika eksperimenmu gagal, kamu tetap menang, karena kamu belajar tentang dirimu, tentang apa yang penting, dan tentang cara kamu merespons tantangan. PAC adalah seni kecil dari hidup sadar. Ia bukan soal menjadi lebih baik menurut standar luar, tapi menjadi lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Dan dalam kejujuran itulah, perubahan yang sejati mulai tumbuh. Setelah sebuah PAC dijalankan, tibalah saat untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang aku pelajari? Disinilah kekuatan evaluasi muncul, bukan sebagai penghakiman, tapi sebagai cermin. Evaluasi bukan hanya soal hasil, tapi juga soal kejujuran. Dan untuk itu, kita perlu melihat dua jenis data, eksternal dan internal. Data eksternal seringkali lebih mudah dikenali. Apakah kamu menyelesaikan tugasmu?
Apakah ada hasil nyata yang bisa dilihat? Apakah ada peningkatan produktivitas, kesehatan, atau hubungan? Semua itu penting, tapi jika hanya berhenti di sini, kita akan melewatkan separuh dari cerita. Data internal adalah yang lebih sunyi, namun jauh lebih menentukan. Bagaimana perasaanmu selama menjalani PACT? Apakah kamu merasa terhubung, tertantang, atau justru terbebani? Apakah kamu merasa hidupmu menjadi lebih bermakna, atau hanya sibuk tanpa arah? Emosi, motivasi, dan getaran batinmu adalah informasi berharga yang tak bisa diabaikan. Sukses yang terlihat hebat dari luar bisa jadi terasa kosong di dalam. Sebaliknya, tindakan kecil yang tampak sederhana bisa menghadirkan kepuasan yang dalam jika selaras dengan hatimu. Maka penting untuk menggabungkan keduanya, data luar dan dalam, agar keputusan yang kamu ambil bukan hanya logis, tapi juga bijaksana. Evaluasi bukan akhir dari proses, tapi jembatan menuju eksplorasi berikutnya. Dengan memahami bagaimana sebuah eksperimen memengaruhimu secara utuh, kamu bisa memilih arah baru dengan lebih sadar. Kamu tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi dengan cahaya pengalaman yang telah kamu kumpulkan sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kamu maju, tapi seberapa dalam kamu mengenal jalan yang kamu tempuh. Bayangkan ada mesin besar dan senyap di balik layar hidupmu. Ia tidak bicara keras, tidak tampil mencolok, tapi setiap hari ia menjalankan perintah yang membentuk keputusan, emosi, dan arah hidupmu. Mesin itu adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita ibarat kapten di ruang kendali, tapi sayangnya hanya mengendalikan sebagian kecil dari kapal kehidupan ini. Sisanya, dari kebiasaan yang berulang hingga keyakinan terdalam ditentukan oleh bawah sadar, mesin diam yang tak terlihat namun sangat berkuasa. Sejak kecil, kita mulai menyerap informasi, dari kata-kata orang tua, tatapan guru, hingga suasana rumah dan budaya tempat kita tumbuh. Semua itu masuk dan tertanam sebagai kebenaran di bawah sadar, dan tanpa disadari, kita menjalani hidup dengan software yang diprogram oleh masa lalu. Yang lebih mengejutkan, pikiran bawah sadar tidak membedakan mana yang kita inginkan dan mana yang kita takuti. Ia hanya menyimpan apa yang sering kita pikirkan, ucapkan, dan rasakan. Maka jika kita terus mengulang pikiran tentang kegagalan, penolakan, atau ketakutan, bawah sadar akan memperkuatnya. Seperti tanah yang tidak memilih benih, ia akan menumbuhkan apapun yang ditanam. Namun, kabar baiknya adalah, program bisa diubah. Pikiran bawah sadar bukan penjara, melainkan taman. Dengan kesadaran, kita bisa mencabut keyakinan yang membatasi dan menanam yang baru, yang memberdayakan. Tapi proses ini membutuhkan kehadiran, kelembutan, dan kesabaran. Bawah sadar bukan musuh yang harus ditaklukkan, tapi sahabat yang perlu dikenali dan dipandu. Mengetahui bahwa ada kekuatan besar di balik layar adalah langkah awal menuju hidup yang lebih otentik. Bukan dengan mengontrol segalanya, tapi dengan menyelaraskan isi hati dan pikiran kita agar realitas yang tercipta bukan lagi reaksi dari luka lama, melainkan ciptaan dari kesadaran baru. Setelah menyadari bahwa pikiran bawah sadar adalah penggerak utama kehidupan, muncul pertanyaan penting, bagaimana cara menavigasinya? Disinilah kita diundang menjadi kapten pikiran, bukan sebagai penguasa yang memaksa, tapi sebagai penuntun yang bijak. Langkah pertama adalah kejelasan. Pikiran bawah sadar mencintai arah yang jelas, bukan keraguan yang kabur. Maka visualisasi menjadi alat penting. Sebuah latihan membayangkan hidup seperti yang kamu inginkan, seolah sudah terjadi. Ketika kamu bisa melihat masa depanmu dengan terang, bawah sadar akan mulai mengarah ke sana, perlahan namun pasti. Afirmasi adalah langkah berikutnya. Kata-kata yang kita ucapkan bukan hanya getaran suara, tapi juga perintah lembut yang menulis ulang program dalam. Saat kamu berkata, "Saya cukup, saya layak dicintai," atau "saya mampu," kamu sedang menanamkan benih baru ke dalam tanah bawah sadar. Ucapkan dengan perasaan, bukan sekadar kata, karena bawah sadar tidak bekerja lewat logika, tapi lewat getaran emosi.
Lalu ada pengaruh lingkungan. Tanpa kita sadari, apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan setiap hari memprogram ulang pikiran kita. Maka kelilingi dirimu dengan hal-hal yang mencerminkan versi terbaik dari hidupmu, buku, musik, percakapan, ruang yang bersih, dan energi yang mendukung. Dan jangan lupakan kekuatan relaksasi. Pikiran bawah sadar paling terbuka saat kita rileks, seperti menjelang tidur atau setelah meditasi. Gunakan momen-momen ini untuk menyampaikan niat, impian, dan pesan-pesan kebaikan ke dalam dirimu. Menjadi kapten pikiran bukan berarti mengendalikan semuanya. Tapi ini tentang menjadi sadar atas arah kapalmu dan dengan lembut menyetirnya menuju realitas yang kamu pilih, bukan yang dipaksakan oleh masa lalu. Pada akhirnya, perubahan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Ubah pikiranmu, dan dunia pun perlahan ikut berubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.